Bunga teratai berwibawa karena pandainya membawa diri, menempatkan diri dimanapun dia hidup. Pesonanya justru karena tetap tegar dan tegak untuk selalu menghadapkan diri, menatapkan kuntum bunganya ke arah langit di mana sang mutiara hidup bertahta. Bagaimana dengan kita, wahai insan teratai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudaraku, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengingat kembali ajaran-ajaran Esa Teratai melalui lambang yang digambarkan pada bunga teratai. Ibarat buku dalam lembaran-lembaran, setiap daun, dahan, bunga, bahkan akar teratai tertulis ajaran-ajaran keutamaan dan keluhuran budi pekerti searah dengan harapan pendiri dan sesepuh kita yang mestinya dibaca dan dipelajari isinya, dihayati dan dibuktikan dalam setiap lembaran-lembaran kehidupan nyata. Bunga teratai cantik, indah, dan simpatik. Namun bunga teratai tidak menimbulkan bau harum atau sebaliknya. Hal ini mengajarkan kepada kita insan teratai untuk dapat berbuat kepada hal-hal yang indah, memikat, dan simpatik. Namun sikap perbuatan itu tidak harus timbul dari hal-hal yang diada-adakan atau dibuat-buat atau direkayasa. Demikian juga kita harus dapat tampil indah, memikat, dan simpatik dengan keadaan sederhana dan tanpa rekayasa dan tidak overacting. Subhanallah, bunga teratai mempesona bukan karena harumnya, bukan karena wanginya, penampilannya. Dia tidak seperti bunga matahari yang menghadapkan diri di mana matahari berada. Namun bunga teratai selalu menghadap lurus tegak ke atas. Dia selalu mengarahkan kuntum bunganya ke arah di mana langit berada, di mana sang mutiara hidup bertahta. Hal ini mengajarkan kepada kita insan teratai, mestinya kita berwibawa dan disegani, bukan ditakuti, sebab kewibawaan, karisma timbul dari Tuhan yang bisa didapat karena selalu menghadapkan hatinya kepada Tuhan untuk selalu mendapatkan ridho Tuhan. Disinilah barangkali konsep manunggaling kawula Gusti bisa diterjemahkan. Manunggalnya, satunya perbuatan sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Bunga teratai walaupun hidup di air, dia berusaha untuk tidak basah. Hidup di lumpur, berusaha untuk tidak kotor. Walaupun hidup di gunung, di darat, ia berusaha untuk tidak berdebu. Hal ini mengajarkan pada kita insan teratai agar setiap diri untuk dapat menempatkan diri dimanapun ia hidup dan berada. Itulah ilmu yang diajarkan bunga teratai. Ia hidup di air, berkumpul dengan enceng gondok, namun ia tidak harus seperti enceng gondok. Di darat, berkumpul dengan mawar, ia tidak harus seperti mawar. Di gunung, berkumpul dengan lumut, dia tidak harus seperti lumut. Ia tetap seperti bunga teratai karena memang dirinya adalah teratai. Dahan bunga teratai tidak berkayu, namun hanya seperti pelompong kecil yang mudah dipatahkan dan tidak berakar kuat, tidak menampilkan bau yang memikat. Hal ini mengajarkan kepada kita insan teratai agar selalu sadar diri bahwa sebenarnya kita ini hadir di dunia ini tanpa kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim.
hanya Tuhan yang memiliki kekuatan. Lalu, masih pantaskah kita menyombongkan diri, merasa hebat sendiri, merasa paling kuat sendiri? Mari kita ikuti isyarat terate. Tataplah langit, barangkali kita akan segera sadar bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bukan apa-apa. Hanya kepada Tuhan yang Maha Esa lah kita memohon pengayoman. Akar terate dan biji terate dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan. Ini mengajarkan kepada kita insan terate agar kita hidup di dunia ini seyogyanya bisa bermanfaat buat orang lain. Di dalam lambang bunga terate digambarkan kuncup, mekar, dan setengah mekar atau layu. Para pendiri dulu menempatkan susunan bunga terate mulai dari kuncup, mekar, dan layu sudah ditetapkan dan tidak bisa dibolak-balik. Bunga terate yang kuncup mengingatkan kepada kita bahwa kita hadir di dunia ini melalui proses dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian masa anak-anak. Saat lahir, kita harus ingat siapa yang memberi hidup pada kita. Saat bayi, anak-anak, siapa yang melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita. Saat kita mulai belajar, siapa yang mengajari kita? Siapa yang mendidik kita? Saat kita latihan, siapa yang melatih kita sampai kita menjadi warga Asia Terate? Selanjutnya, setelah bunga itu mekar secara sempurna, mengingatkan kepada kita agar terus menatap langit. Kita juga harus ingat bahwa dulunya kita juga pernah kuncup. Dan jangan sombong ketika kita sudah diberi anugerah mekar sempurna. Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua yang dianugerahkan kepada kita. Yang berpangkat, yang berkedudukan, yang berharta, yang berilmu, yang kuat, yang jagoan. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan kelak ketika kita sudah tidak ada. Dan yang lebih penting, kita harus ingat bahwa tidak selamanya kita mekar. Sebentar lagi kita akan layu. Pada fase ini kita harus ingat bahwa kita sudah tidak kuat lagi. Kita sudah tidak mampu lagi untuk berpikir banyak. Kita sudah tidak jagoan lagi. Kita sudah tidak bisa mengumpulkan harta lagi. Setelah melewati fase demi fase, kita akan tahu siapa diri kita. Kita akan tahu sangkan paraning dumadi. Dan akhirnya kita akan paham dari mana kita hidup, bagaimana kita hidup, dan untuk apa kita hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.